Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Kaulah Harapan.
kami akan memulaikan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang Jemaat masih tetap bangkit berdiri. Selanjutnya kita ganti pujian kita dengan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
kita ingin bersuka cita karena Yesuslah sumber kekuatan kita. Untuk itu kita ganti pujian kita dengan Allah sumber kuatku. Saya untuk undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita angkat pujian, bagimu pujian.
sebagian dari sabda firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menaburkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah banyak memuji Tuhan pada pagi hari ini. Saatnya kita akan berikan hati kita untuk terbuka buat firman Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini saya akan berikan judul Hidup di tengah perubahan. Saudara, mau tidak mau kita harus menerima kenyataan bahwa di tahun 2021 ini kita sudah hidup di tengah perubahan. Kalau orang muda mungkin sering mengatakannya zaman new normal ya. Nah, tetapi sekalipun kita hidup di tengah zaman yang sudah banyak berubah, percaya, yakin bahwa Allah yang kita sembah, kita tadi sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu Allah yang hidup. Allah yang sanggup menolong, memberkati, menyertai kita. Apalagi tema Natal kita kemarin adalah Allah kita Immanuel. Itu artinya di tengah zaman perubahan sekalipun kita tetap disertai Tuhan. Umat Tuhan tetap mengalami apa yang namanya penyediaan dari Tuhan. Tuhan tak pernah habis untuk menyediakan berkat-berkatnya. Umat Tuhan juga akan terus mendapatkan perlindungan Tuhan. Bahkan malaikat Tuhan itu bekerja justru di saat-saat seperti ini. Ya, saudara akan merasakan apa namanya tugas malaikat itu benar-benar nyata. Memelihara, melindungi, menyediakan, bahkan memberi penghiburan. Roh Kudus akan beri penghiburan kepada setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya. Nah, sebagai contoh saya akan ambil saja pribadi yang masih dekat-dekat dengan Natal ya, di dalam Lukas pasal 1 ayat 34. Biasanya kita membaca ayat itu hanya ayat yang ke-37 ya. Nah, tetapi ini saudara nanti bisa baca mulai dari ayat 34, 35, 36, 37. Tapi pagi ini saya akan baca saja ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dan ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi siapa yang mengatakan bagi Allah tak ada yang mustahil? Kita harus simak ayat ini. Malaikat. Nah, satu kali Maria mendengar satu berita bahwa dia yang masih gadis ini harus mengandung dan melahirkan juru selamat. Tetapi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai manusia biasa, gadis muda yang belum pernah menikah, belum pernah berumah tangga, belum banyak pengalaman, tentu dia akan berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Nah, tetapi Tuhan itu tidak pernah membiarkan umatnya. Malaikat ini meneguhkan hati Maria dengan berkata apa? Sebab bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Nah, peneguhan-peneguhan yang dari Tuhan itu pun akan terus menyertai umat Tuhan ketika kita melewati tahun 2021 ke depan, yang banyak hal akan berubah dalam hal nanti. Konon untuk melewati jalan tol pun akan berbeda. Untuk pergi berobat akan berbeda. Sekolah sudah jelas berbeda dari rumah, ya kan? Bekerja akan banyak perubahan. Tetapi percayalah bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sesuatu boleh terjadi menggoncang bumi ini, bahkan dunia ini. Tetapi Tuhan punya banyak cara untuk menolong umatnya. Tuhan akan teguhkan dengan firman-Nya. Itu sebabnya jangan sampai kita lepas dari firman. Ya, karena firman inilah yang akan menuntun kita. Langkah apa yang harus kita ambil ketika kita menghadapi situasi sulit, ketidakmungkinan seperti yang dihadapi Maria. Karena Maria, dia seorang yang hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan itu kalau berfirman, dia akan terus berkelanjutan. Dan Tuhan juga berfirman lewat malaikat itu di dalam ayatnya yang ke-36. Saya bacakan ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet,
sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Nah, peneguhan yang diterima oleh Maria apa? Bukan hanya kamu yang mengalami mujizat, ya. Bukan hanya kamu, tetapi bibimu, tante ya, Elizabeth itu bibinya Maria. Dia pun mengalami mujizat. Dia sudah tua, tapi dia mengandung. Dan sekarang ini dia sedang mengandung 6 bulan. Nah, itulah peneguhan yang dari Tuhan. Sehingga ketika mendengar hal itu, Maria makin diteguhkan. Tapi sekali lagi, ayat 37, malaikat tetap memberikan peneguhan, penguatan, yaitu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ketika firman ini meneguhkan, pernah nggak saudara baca firman saat menghadapi situasi sulit, terus firman itu meneguhkan? Bisa nggak kita berkata seperti Maria dalam ayatnya ke-38 itu, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu. Nah, kadang-kadang kan firman Tuhan itu nggak selalu enak untuk kita lakukan. Tapi bisa nggak kita berkata, jadilah padaku menurut kehendakmu. Bukankah situasi seperti hari-hari ini ya, tahun 2021 ini sepertinya memang serba nggak enak. Orang kerja juga nggak nyaman, orang sekolah nggak nyaman, orang di rumah nggak nyaman. Mau ibu rumah tangga, kepala rumah tangga pasti semua merasakan apa itu tidak nyaman. Kalau dulu orang bisa cuci mata pergi ke mall, sekarang nggak bisa. Orang dulu bisa seenaknya setiap hari ke pasar, pilih daging yang segar, sayur yang segar. Sekarang mau menginjakkan ke pasar aja pikir berulang-ulang. Kalau perlu di stok tuh sebulan baru belanja sekali. Tapi saudara, bisakah kita mensyukuri hal itu dengan berkata, aku ini anak-anak Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan. Memang kita harus juga menghadapi apa yang dialami oleh dunia ini. Tapi bisakah kita bisa berkata, biar itu terjadi? Karena semua itu adalah rencana Tuhan. Tidak ada satu peristiwa di bumi ini terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan punya rencana yang indah buat umatnya, buat anak-anak Tuhan. Jadi saudara, yang pertama di sini, hadapi perubahan itu dengan apa? Iman. Dan terus berharap hanya kepada Tuhan. Ingat, iman itu penting. Percaya kepada Tuhan itu penting. Berharap kepada Tuhan itu penting. Justru di saat-saat seperti ini, ya, jangan malah kita melupakan Tuhan. Sesulit apapun kehidupan ini, tetap percaya bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan pasti buka jalan. Belajar mempercayai Tuhan, gitu. Kalau kepada Mbah Google aja yang di HP saudara itu, saudara percaya kan? Mau cari jawab apa, cari Google, percaya. Naik Grab aja percaya. Saya terkenal orang yang nggak tahu jalan, tapi sejak ada Grab, ya, sebelum pandemi ini makin parah, kan masih sering suka keluar, berani naik Grab. Kenapa? Karena ada selain sopir Grabnya yang cari jalan, saya bisa buka HP saya juga, dituntun kan. Bahkan pernah saya pergi ke satu tempat yang sama sekali belum pernah, ya, di daerah Tangerang sana paling ujung. Terus tentu mau pergi, berdoa dulu. Sopirnya di tengah jalan bilang apa? Bu, bisa minta uang dulu 50.000 aja untuk beli bensin. Nah, secara daging, waduh, ini orang bener nggak ya? Masa mau narik nggak ada bensin? Tapi kalau kita disertai Tuhan, ada damai. Malah ada rasa kasihan amat ya ini. Sudah keluar belum punya uang karena sepi ya. Karena corona bu, jadi tak banyak kan beli bensin. Udah gitu lewatnya jalan tol yang belum pernah dipakai orang. Nggak ada yang lewat di situ. Tapi cepet nyampe ke tujuan. Nah, kepada Grab yang nggak dikenal aja percaya. Pulang tengah malam cari Grab lagi, bisa nyampe sampai ke depan rumah. Nah, kepada sesuatu yang ramalan cuaca, ya kan, kalau di TV hari ini hujan, saudara sedia payung. Hari ini cerah, saudara percaya. Hanya kepada hal seperti itu yang bisa meleset saja, bisa salah saja, kita percaya kan. Zaman teknologi, kenapa saudara nyolok nasi? Percaya nanti itu beras yang di rice cooker tiba-tiba jadi nasi. Nah, kepada hal yang seperti teknologi yang makin canggih,
manusia mudah percaya. Kenapa? Untuk mempercayai Tuhan kadang kita sulit. Kita banyak ragunya gitu. Ketika kita mendengar firman, ketika kita membaca firman, ketika kita ditegur dan dinasihati oleh firman untuk melakukan ini dan itu, kenapa kita sering ragu? Mari saudara, kita mau menjadi orang yang benar-benar memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Karena dengan iman dan berharap kepada Tuhan, kita akan dimampukan untuk melewati hari-hari kita ke depan. Nah, jadi saudara, untuk melewati hari-hari masa new normal ini, ya, masa perubahan ini, yang pertama, terus percaya kepada janji Tuhan. Jangan pernah goyah. Kalau Tuhan sering berjanji, sering kita dengar, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Terus pegang janji itu, ya. Memang dunia bisa berubah, musim bisa berubah, tapi janji Tuhan tetap kekal selamanya. Firman Tuhan tetap kekal selamanya. Kalau Tuhan berkata bahwa engkau akan jadi kepala bukan ekor, berarti Tuhan sanggup mengangkat saudara semua. Tuhan sanggup meninggikan saudara semua. Tuhan sanggup memberkati saudara semua. Sebab itu saudara, tetap bersukacita dalam pengharapan. Kalau ada kata bersukacita dalam pengharapan, itu berarti kan bukan kita dalam keadaan nyaman. Mungkin ada di situasi yang tidak nyaman, tapi kita bisa bersukacita karena ada pengharapan bahwa Yesus tidak pernah ingkar janji. Apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, ujungnya adalah kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, hidup di tengah perubahan ini, kita harus apa? Menemukan komunitas yang membangun. Iblis, dia mau iman kita lemah, ya. Kita jauh dari Tuhan. Kalau hari-hari ini, kalau saudara mau renungkan, saya aja sering merenung sendiri begitu. Di mana-mana orang, khususnya gereja, ya, nggak bisa beribadah. Itu iblis pasti girang banget, ya kan? Karena apa? Oh, rencananya berhasil membuat orang tidak pergi ke rumah Tuhan untuk beribadah. Nah, untuk itu supaya rencana iblis ini tidak berhasil, dia tidak bergirang-girang, mari kita tetap bangun iman kita. Dengan apa? Tetap ada bertumbuh dalam gereja lokal. Nah, karena kalau sekarang ini kan semua gereja menawarkan online, ya, streaming. Sementara di HP itu yang mengadakan ibadah kan berbagai macam aliran. Ada Mormon, ada Saksi Yehova, ada Yahweh dan sebagainya. Kalau saudara nggak bertumbuh di dalam gereja lokal, maka akan banyak ajaran-ajaran yang tidak murni itu akan masuk. Saudara akan bingung, yang benar mana ini, gitu kan? Karena semua memakai dasar firman. Jangan pikir Saksi Yehova itu nggak pakai firman. Dan Saksi Yehova itu pusatnya itu di sekitar kita ini. Sejak zaman tahun 90 itu banyak anak-anak Tuhan yang didatangi kan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara, kalau saya ambil contoh saja pembacaan selanjutnya dalam Lukas 1 ayat 39. Demikian firman Tuhan dari contoh Maryam dan Yusuf tadi, ya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara, ketika Maria terkejut mengalami perubahan, ya, dari gadis lalu dia harus mengandung, itu kan perubahan. Kalau ibu-ibu yang pernah mengandung pasti yang ada suami aja takut, ya kan? Ada mual, ada tubuhnya berubah dari perut kempes jadi besar gitu kan? Karena tadi sudah diteguhkan, bukan hanya kamu yang alami mujizat, bibimu juga. Nah, jadi dia tidak menanyakan keraguannya itu di luar komunitas. Dia menanyakan kepada Elisabet. Dia bersegera untuk bergegas pergi ke rumah Sakaria, pamannya, yang sudah tua saat itu, dan Elisabet. Dan ketika Maria memberi salam, bayi yang ada di kandungan Elisabet meloncat.
saja Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita dalam masa new normal ini berjumpa, bergaul, berteman dengan orang-orang yang sama-sama mempercayai Tuhan, itu iman kita akan dibangun, dikuatkan. Di situ pasti Maria melihat, oh iya betul. Elisabet pun dia mendapat peneguhan, oh itu ibunya juru selamat, calon ibunya juru selamat. Sampai-sampai itu bayi yang ada di perutnya, dia sedang mengandung 6 bulan, Yohanes kan di perutnya, meloncat. Lalu Elisabet penuh dengan Roh Kudus tadi. Itu juga saat ketemu dengan Maria. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita mau temukan komunitas yang membangun. Dan Alkitab mencatat Maria tinggal bersama Elisabet 3 bulan. Jadi awal-awal kehamilan Maria, rupanya dia tinggal bersama Elisabet. Tentu dia akan banyak menerima masukan-masukan yang menguatkan, ya, mempercayai janji Tuhan itu, penggenapan yang dari firman Tuhan itu. Nah, saudara, isi hari-hari kita ini dengan komunitas yang membangun. Jauhkan diri dari orang yang menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi bersyukur kalau masih ada orang-orang yang memberi nasihat kita untuk tetap berdoa, tetap beribadah, tetap melayani Tuhan. Itu harus saudara temukan. Dan saudara sudah menemukan itu. Saudara ada di jemaat lokal GPDI Peniel Pondok Maharta. Saat kita mengalami keraguan, ketidakmustahilan, kita bisa. Kalau Maria saja dia datang kepada Elisabet, saudara bisa berbagi kan, sesama kaum muda, sesama kaum wanita, sesama kaum pria, saling berbagi pengalaman. Saya mengalami mujizat dari Tuhan. Nah, di situ ada yang namanya saling membangun. Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 pun Rasul Paulus menasihati, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi sebaiknya kita memiliki memang pergaulan yang baik. Dan pergaulan yang baik itu barometernya apa? Orang yang percaya Tuhan, mengenal Tuhan, cinta Tuhan, itu pasti karakternya baik, integritasnya baik. Jadi bersyukur kalau saudara masih punya teman-teman di masa pandemi ini yang sering menasehati, mengingatkan, membangunkan, mungkin bangun doa. Jangan kita membencinya, jangan malah kita, aduh ini anugerah ngelakuin kakak Nopi lagi tidur dibangunin untuk pelayanan. Oh, itu bersyukur. Itu satu komunitas. Bersyukur saudara ada di keluarga yang percaya Tuhan, papa mama percaya Tuhan. Saya terlalu yakin akan saling menasihati, mengingatkan kakak adik. Coba kalau kita hidup di keluarga yang tidak mengenal Tuhan, akan jauh lebih berat. Nah, itulah sebabnya diperlukan komunitas yang gereja lokal. Nah, di sana akan menemukan papa mama rohani, kakak adik rohani. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam menghadapi zaman new normal ini, kita harus bisa beradaptasi. Contohnya Maria lagi ya, di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang keempat. Lukas pasal 2 ayat 4, demikian firman Tuhan. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ayat 6, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Lalu kalau ayat yang ke-7, saya singkat saja ya, maka melahirkan seorang laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, bukankah ini juga adalah satu perubahan yang mengejutkan? Semua orang pasti kalau mau melahirkan, itu bayangannya pasti cari rumah sakit, ya kan? Beli perlengkapan bayi. Beda dengan Maria, dia mengalami perubahan yang dahsyat dalam hidupnya. Dia dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Dan itu bukan jarak yang dekat. Ya. Kalau naik kendaraan berjam-jam. Waktu itu dia jalan kaki dalam keadaan mengandung. Jadi wajar kalau sampai di Bethlehem dia berasa melahirkan. Ya. Kemudian melahirkan. Nah, waktu melahirkan ternyata nggak ada orang yang menyambut, menawarkan tempat,
Sekarang aja banyak kan kalau artis itu misalnya melahirkan, ada sponsor, ada rumah sakit yang nawarin tempat, ada merek-merek selimut, bedak apa nawarin. Ini jangankan ada yang nawarin, enggak saudara. Tempat untuk melahirkan saja enggak ada. Sampai harus dibungkus kain lampin, dibaringkan di kandang domba. Itu benar-benar perubahan yang sulit untuk diterima. Tetapi kalau kita baca di sini, di tengah-tengah perubahan, Yusuf dan Maria dia bisa beradaptasi. Dia nggak bersungut-sungut lalu menyalahkan Tuhan, katanya melahirkan juru selamat. Kok lahirnya di kandang seperti ini, selimut aja nggak punya, nggak ada orang yang mau membantu bahkan berbagi. Dari yang terkecil nggak ada yang mau berbagi, saudara. Suatu yang mengejutkan. Tetapi Yusuf dan Maria dia tidak pernah ada ayat yang mengatakan dia bersungut atau komplain sama Tuhan, apalagi memusuhi Tuhan, dia marah sama Tuhan. Tapi Yusuf Maria menghadapi, menikmati. Dan kalau kita lihat gambar-gambarnya itu mereka bersyukur ya. Kan ada gambar Maria, Yusuf, ada bayi Yesus. Mereka bersuka cita, bersyukur, menikmati, bahagia menyambut kedatangan juru selamat ini. Nah, saudara, demikian pula kita menghadapi zaman perubahan ini, new normal ini. Mungkin ada banyak hal yang mengejutkan. Ya, banyak hal yang berbeda. Tadi sudah saya singgung, di sekolah, kuliah, bekerja, apapun, ibu-ibu, bapak-bapak mau belanja, semua berbeda. Tapi mari, jangan kita menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan izinkan hal ini terjadi? Ya, jangan kita bersungut-sungut. Ya, kalau orang menyalahkan Tuhan itu kan sehingga melepaskan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Karena lagi situasi begini, maklumlah Tuhan, saya nggak beribadah, saya nggak berdoa, saya nggak melayani. Nah, itu sifat manusia. Tetapi lewat bacaan dari Yusuf dan Maria ini, dia terkejut tapi dia tetap melakukan apa yang harus dia lakukan. Ya, demikian pula saudara dan saya, mari kita mau bisa menyesuaikan diri. Kan sekarang kalau keluar harus pakai masker, ya pakai masker. Nggak boleh jarak dekat, ya jangan jarak dekat. Cuci tangan pakai sabun. Ya, kemana-mana rambut ditutup, kalau perlu pakai topi yang bekerja. Bukan berarti kita terus nggak bekerja, tidur aja di rumah. Kita tetap melakukan tugas kita. Ya, jangan juga berkata, mati ini apanya, ekonomi, penghasilan nggak ada lagi. Saya kan pedagang. Saudara, bukankah sekarang ini banyak cara? Ya, kalau dulu aja tukang ojek, mungkin dulu ngojek, narik ojek, entah itu Grab, bawa penumpang kan? Ya sekarang kan banyak ojek yang beralih bukan penumpang, barang, ya kan? Banyak cara. Itulah yang disebut bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau dulu mungkin punya rumah makan, buka makanan, sekarang orang nggak mau langsung datang. Lah kan sekarang ada yang namanya online, pesen, beli roti, beli nasi uduk aja bisa online sekarang. Mana? Semua sebetulnya ada banyak cara. Kalau kita mau berkreativitas, ya, selalu ada jalan. Tuhan selalu akan buka jalan. Mau jualan baju, sepatu apa, semua bisa dengan online. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, mari di zaman new normal ini kita tetap taat kepada firman Tuhan. Ya, taat. Jangan gara-gara corona lalu kita tidak mentaati firman Tuhan. Lukas ayat terakhir, pasal 2 ayat 22. Lukas 2 ayat 22, demikian firman Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, dalam situasi yang ya pokoknya nggak normal ya bagi orang punya anak melahirkan, tapi Maria dan Yusuf dia tetap melakukan hukum Tuhan. Kan zaman itu setiap anak umur 8 hari harus dibawa ke rumah Tuhan untuk disunat. Nah, Yesus pun dibawa ke rumah Tuhan disunat. Bukan hanya itu saja, tetapi saat itu harus membawa persembahan. Kalau saudara baca ayat yang ke-24, dan untuk mempersembahkan korban menurut yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, saudara, tetap melakukan firman Tuhan, tetap taat kepada Tuhan, tetap pergi ke rumah Tuhan, tetap membawa persembahan kepada Tuhan. Nah,
Kalau kemarin itu saya banyak mendengar masukan-masukan gitu. Oh, saya kasih pengumuman, kalau saudara tidak berkorban, kalau mau ada apa-apa jangan minta tolong gereja. Wah, itu mungkin terlalu pedes ya. Tapi saya ambil hikmatnya, iya juga. Karena kalau orang berkorban, itu yang diberkati sebetulnya siapa? Orang yang berkorban itu sendiri. Dan coba kalau mengembalikan milik Tuhan, enggak. Kolektor enggak. Selama hampir berapa ini? 1 tahun. Nah kalau orang mengeluh enggak diberkati, usaha lesu, jangan menyalahkan Tuhan. Karena enggak melakukan apa yang namanya taat kepada perintah Tuhan. Karena rahasia berkat kan sudah dikatakan. Kembalikan milikmu, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap. Bagaimana cara Tuhan membuka? Itu urusan Tuhan. Karena saya sendiri hamba Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Nah kemarin itu saya video call dengan Arif. Tiba-tiba dia ada hamba Tuhan juga di sampingnya. Masa dia bahas perpuluhan gitu? Terus saya bilang, kenapa telepon-telepon ngomongin perpuluhan? Saya bilang kan, saya walaupun hamba Tuhan, saya juga perpuluhan loh. Saya bilang gitu. Nah, di situ video call ada, lalu masuk lagi yang lain, ada ibu saya. Oh, kalau saya nggak gereja, saya rapel, katanya kan. Ibu saya, dia bilang, saya nggak gereja 4 bulan kan corona karena nenek-nenek. Saya rapel. Saudara, lalu ada seorang hamba Tuhan dari Kalimantan Selatan. Dia langsung ngomong di video call itu. Saya juga bingung, kenapa ini ngomongin perpuluhan? Saya bilang kan, ini hamba Tuhan bilang, oh perpuluhan itu wajib. Karena itu kan untuk diri kita gitu. Akhirnya saya tutup dengan bilang apa? Saya itu walaupun hamba Tuhan, saya juga mengembalikan milik Tuhan. Dan habis telepon saya ditutup, saya merenungkan ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ya. Walaupun saya dulu perpuluhan itu pertama mungkin nggak sampai 100. Kenapa? Ya sesuai berkat ya. Bahkan kadang saya beri persembahan perpuluhan, saya pulang itu cuma cukup untuk naik ojek. Tapi Tuhan tahu pelihara. Mungkin kalau saya nggak melakukan firman itu, saya nggak dipelihara Tuhan sampai hari ini. Tapi karena saya melakukan sampai akhirnya Tuhan memberkati. Caranya, ya itu tadi, ternyata Tuhan punya banyak cara. Mungkin yang dulu anak masih sekolah, belum mengembalikan milik Tuhan, sekarang sudah bekerja mengembalikan milik Tuhan. Kalau saya dapat berkat kan juga saya bisa mengembalikan milik Tuhan. Nah itu saudara. Jadi yang diberkati itu siapa? Dirinya sendiri. Jadi di masa seperti ini taat. Taat itu bukan hanya dalam hal korban ya, juga dalam hal apapun. Taati firman. Jam ibadah, ya beribadah. Mau makan berdoa tetap lakukan. Jangan mentang-mentang new normal. Ada loh sebagian orang yang udah ini kan memang zaman susah. Mau makan aja, ntar keburu habis kalau berdoa dulu. Apalagi kalau lagi di penampungan, di luar gitu ya. Tetapi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, belajar seperti Maria Yusuf. Di zaman perubahan yang mengejutkan hidup keluarga ini, dia tetap bersukacita, dia tetap pergi ke rumah Tuhan, melakukan ketaatannya, beribadah kepada Tuhan, dia tetap memberi persembahan kepada Tuhan. Karena ketika kita berkorban, itu sebetulnya bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Tuhan, Tuhan kaya raya. Apalagi untuk pendeta, biasanya kan pendeta ngomongin duit, itu nanti pendeta mau dapat duit. Padahal itu saya pun lama ya, saya merasa bersalah, jarang mengajarkan tentang berkorban. Karena ada orang juga mungkin sudah berkorban, dia merasa menabung. Nah, berkorban itu adalah ya udah, itu buat Tuhan. Mengembalikan milik Tuhan itu adalah apa? Haknya Tuhan, itu belum berkorban. Berkorban itu baru yang kolektor, yang lain-lain itu baru berkorban, saudara. Jadi ternyata apa yang saya sendiri lakukan selama ini mungkin belum benar-benar berkorban. Ya. Nah, tapi mari kita mau belajar. Di masa pandemi ini, kan firman Tuhan bilang, ujilah aku, kalau aku tidak akan membuka tingkap langit. Mari kita mau. Tuhan nggak pernah itu berkata, ujilah aku. Tapi di dalam hal berkorban ini, mungkin kita udah usaha ini gagal, itu gagal. Apa salahnya kita coba untuk melakukan satu hal ini? Ya, kalau kita lakukan,
kita melakukan, kita juga kurang, nggak melakukan juga kurang, mikirnya begitu. Saya terlalu yakin dan percaya Tuhan akan memberkati. Justru di masa corona, di masa perubahan new normal, yang orang semua bilang kehilangan pekerjaan, seret rezekinya, saudara akan tetap diberkati kalau kita mau melakukan firman Tuhan. Selain itu, saudara, saya tambahin satu, tetap jaga integritas sebagai anak Tuhan, ya. Kan sekarang banyak maling, menghalalkan segala cara, kan. Motor baru berapa di depan enggak? Karena nanti kalau ketangkap alasannya apa? Pepet, kehilangan pekerjaan. Bahkan saudara, di rumah-rumah ibadah aja banyak maling, kan, kalau kita dengar berita di TV itu. Tapi sebagai anak Tuhan, mari kita tetap melakukan firman, jaga integritas kita sebagai anak Tuhan. Tolak pengaruh buruk, tegas terhadap diri sendiri. Kalau lagi malas beribadah, malas datang kepada Tuhan, kita yang harus tegas terhadap diri sendiri. Nah, sedikit berbicara, banyak mendengar, ya kan? Kan sekarang banyak berita-berita hoak yang mengkhawatirkan orang. Jangan kita ikut-ikutan jadi pembawa berita hoak. Lebih baik kita dengar untuk kita tahu pengalaman, untuk kita simpan. Kalau memberi berita yang menguatkan, meneguhkan, itu apa? Tidak lain adalah firman Tuhan, dan tetap takut Tuhan. Puji Tuhan. Jadi jangan takut menghadapi zaman new normal. Pemain musik boleh maju ke depan, karena ada penyertaan Tuhan, ada penyediaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penghiburan Tuhan. Mari kita menjalani hari-hari ke depan dengan terus percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata. Tuhan selalu menolong. Kita angkat pujian ini. Tuhan tetap abadi.
kasih Tuhan buat janji firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa sesungguhnya sekalipun kami hidup di zaman perubahan, new normal, tetapi pemeliharaan Tuhan nyata, penyertaan Tuhan nyata, berkat Tuhan nyata, perlindungan Tuhan nyata. Sebab itu ajar kami untuk senantiasa mempercayai Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah, langit dan bumi boleh berubah, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani, Allah yang tidak pernah berubah kasih setianya. Engkau akan terus menyertai, memberkati setiap umat-Mu yang percaya dan berlindung kepada Engkau. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Besar, kecil, tua, muda, pria, wanita, biarlah kami boleh mengalami pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan di sepanjang umur kami. Tuhan, kami juga berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini, yang beribadah kepadamu. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mungkin mengikuti secara online dari rumah masing-masing, per rumah tangga, keluarga. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapak, usaha mata pencarian umat-Mu juga Tuhan berkati. Bagi umat-Mu yang sudah setia membawa persembahan ke rumah-Mu, Tuhan memberkati. Tidak ada satu orang pun yang melakukan firman-Mu dan Engkau melupakannya, tapi sebaliknya Engkau yang akan memberkati dan menambah-nambahi setiap talenta umat-Mu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Jam-jam ibadah kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong dan campur tangan. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumah masing-masing, bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.